Nasdem sedih Anies dibully naik private jet. Mau naik unta saja. Ditulis oleh X Hardy. Ini itu kayak klub bola, United Oligarchy. Anies sedang jadi bulan-bulanan publik setelah video muncul di media sosial, di mana dia turun dari sebuah pesawat jet pribadi mewah di Padang, Sumatera Barat. Tanpa bertanya itu pesawat siapa, sudah terlihat kalau ada peran oligarki. Di medsos, Anies jadi bulan-bulanan karena pendukungnya suka teriak Jokowi dikuasai oligarki. Ternyata Anies ya sama saja. Padahal selama ini diposisikan sok merakyat. Katanya sih charter atau sewa. Sewa pesawat jet seperti itu mahal. Per jam saja kadang bisa ratusan juta. Kalikan saja dengan jumlah jam Anies berangkat dari Aceh ke Padang lalu ke Riau. Itu pesawat sudah pasti bukan punya Anies. Kalau sewa, rasanya tak mungkin Anies bayar sendiri. Mungkin saja ada hidden sponsor. Memang Anies tak pakai uang negara karena sudah bukan gubernur lagi. Yang jadi masalah adalah posisi Anies yang katanya anti oligarki. Mas Anies harus dari awal punya garis yang tegas dan jelas menolak oligarki, karena yang merusak kita ya oligarki. Nah, kita nggak boleh dari satu oligarki pindah ke oligarki yang lain. Nah itu Mas Anies salah satu yang kami kagumi, selalu punya kemampuan membangun gerakan. Gerakan itu anti oligarki, tapi masyarakat. Netizen yang serba ingin tahu pun mencari tahu seluk-beluk mengenai pesawat jet tersebut. Pesawat private jet tersebut diketahui jenis Embraer Legacy 650. Dalam data tersebut, tertulis jika private jet itu terregister di Cayman Island dengan negara asal Swiss. Cayman Island adalah negara yang terletak di seberang Laut Britania Raya di Laut Karibia. Di sana tidak ada penerapan pajak penghasilan, tidak ada pajak properti, tidak ada pajak capital gain, tidak ada pajak gaji, dan tidak ada pajak pemotongan dan perusahaan. Bisa dikatakan negara tersebut adalah surganya tempat pencucian uang. Bahkan ada yang menyebut pesawat tersebut adalah milik seseorang yang sering dicap sebagai mafia migas Indonesia. Kalian pasti sudah tahu dong. Artinya, kalau ini benar, maka sungguh ngeri orang-orang di sekeliling Anies. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengaku heran dengan sejumlah pihak yang mempersoalkan penggunaan jet pribadi oleh Anies saat safari politik ke sejumlah daerah. Dia mengklaim penggunaan jet pribadi tersebut tidak menggunakan uang negara. Kenapa harus tanggapi kan? Masalahnya apa? Memang Anies menggunakan APBN. Memang Anies pejabat negara? Kata Ali. Iya benar sih, tapi kan harus merakyat. Ini perjalanan mewah loh. Ya, Anies naik unta saja bagusnya kalau kemana-mana. Karena Anies tidak bisa pakai jet pribadi, jadi dia cocoknya pakai unta saja. Bagus, katanya menambahkan. Betul, berani. Ya silahkan naik unta saja. Jauh lebih bagus, biar anti mainstream sekaligus bikin kelompok kadrun Padang Pasir lebih bangga. Naik unta itu bisa menjadi sebuah contoh tren yang bagus untuk mengedukasi masyarakat. Bahkan mungkin bisa menjadi program spektakuler yang tidak berani dilakukan calon lain. Unta ramah lingkungan. Hanya cukup diberi air minum, mengurangi polusi, tidak perlu bahan bakar, tidak perlu cas pakai listrik, tidak butuh baterai, haus tinggal minum. Lagi pula gitu aja mewek. Mental masih kurang kuat. Dibanting agak keras, langsung lembek dan pecah berserakan seperti tahu mentah. Tapi saya juga punya pemikiran lain.
Masih ingat dulu dari Medan? Kalau tidak salah, Anies naik pesawat komersil. Ada videonya kan? Entah siapa yang nyorot, saya tidak tahu. Dia coba beli tiket duduk di kelas ekonomi dan duduk di pojok paling belakang. Mungkin sengaja boarding paling akhir supaya bisa terlihat oleh semua penumpang pesawat. Tujuannya mungkin mereka histeris dan minta salaman serta foto bareng. Tapi sayang, sambutan tidak sesuai ekspektasi. Sepi bro. Yang sapa kalau tidak salah cuma satu orang saja. Malu sekaligus nyesek. Ternyata yang lain cuek dan lepain, malu kuadrat. Mungkin ini alasan kenapa lebih baik naik pesawat jet pribadi. Daripada capek-capek bikin pencitraan, tak laku, tak meriah, capek tunggu boarding di bandara. Bagus charter jet pribadi saja. Terus di media sosial saya lihat banyak yang share dua foto yang sama tapi diambil dari sudut pandang yang berbeda. Yang satu dari agak posisi rendah, satu lagi dari posisi atas. Ternyata jumlah warga sedikit banget kalau foto dari atas. Tapi kalau foto di bawah dari posisi rendah tampak ramai. Ngakak, tak laku tapi dibikin seolah ramai dan meriah. Kacau. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.